Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman, sahabat peneliti semuanya. Pada kesempatan sesi ini, saya akan menyampaikan kembali materi tentang penyajian data, di mana 3 sesi sebelumnya saya sudah memaparkan, menyajikan tentang penyajian data ke dalam bentuk tabel, kemudian penyajian data dalam bentuk grafik, dan juga penyajian data dalam bentuk diagram. Nah, di sesi ini sebagai penutup dari penyajian data, saya akan menyampaikan materi tentang penyajian data dalam bentuk narasi. Nah, di sesi ini saya akan mulai dengan mengingatkan kembali, mengulas kembali tentang materi penyajian data, di mana penyajian data adalah proses menampilkan hasil pengolahan data ke dalam bentuk tertentu, baik itu bisa berupa teks, tabel, maupun visualisasi grafis sehingga informasi yang terkandung di dalam data dapat tersampaikan dengan cepat, jelas, dan akurat. Jadi penyajian data itu adalah proses menampilkan hasil pengolahan data. Jadi data yang sudah dikumpulkan, yang diperoleh, kemudian diolah, setelah diolah disajikan. Nah, tahap ini adalah tahap di mana menyajikan data hasil dari pengolahan. Kemudian tujuan penyajian data ini ada 5, saya ulang kembali ya. Tujuan penyajian data yang pertama itu adalah menyederhanakan informasi. Jadi data yang kompleks itu dapat diringkas sehingga lebih mudah untuk dibaca melalui penyajian data yang tepat. Yang kedua, memudahkan pemahaman, yaitu penyajian yang sistematis itu mempermudah pembaca untuk memahami pola, kecenderungan, maupun perbedaan yang ada dalam data. Kemudian tujuan penyajian data yang ketiga, ini mendukung pengambilan keputusan. Informasi yang jelas dan ringkas itu bisa membantu peneliti, guru, maupun pengambil kebijakan dalam membuat keputusan berdasarkan data. Lalu tujuan penyajian data yang keempat, ini meningkatkan daya tarik informasi, yaitu penyajian dalam bentuk visual seperti grafik atau diagram itu membuat data lebih menarik dan tidak monoton. Lalu tujuan penyajian data yang terakhir, yang kelima, yaitu bisa mempermudah komunikasi. Jadi data yang disajikan dengan baik itu dapat lebih mudah dikomunikasikan kepada orang lain, baik dalam forum akademik, laporan penelitian, maupun presentasi. Nah, ini ya, jadi jenis penyajian data ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah penyajian data dalam bentuk tabel, yang kedua penyajian data dalam bentuk grafik atau diagram, dan yang ketiga penyajian data dalam bentuk narasi. Jenis penyajian data yang poin 1, 2 ini sudah saya sampaikan di sesi sebelumnya. Untuk sesi kali ini saya akan berfokus dengan penyajian data dalam bentuk narasi. Nah, mari kita berkenalan dengan penyajian data dalam bentuk narasi terlebih dahulu. Jadi, penyajian data dalam bentuk narasi itu adalah penyampaian informasi hasil pengumpulan dan analisis data melalui uraian teks. Jadi, identiknya narasi ini penyajian datanya dalam bentuk teks. Bentuk ini menekankan penjelasan deskriptif sehingga pembaca memahami konteks, makna, dan interpretasi data secara lebih menyeluruh. Nah, narasi ini dapat berdiri sendiri sebagai bentuk penyajian data secara penuh, tapi juga sifatnya dapat melengkapi data-data penyajian data pendukung. Misalkan melengkapi tabel, melengkapi grafik, melengkapi piktogram, maupun juga bisa sebagai pelengkap untuk penyajian data dalam bentuk diagram. Nah, kita akan berkenalan satu persatu dengan jenis penyajian data khususnya untuk narasi ini. Ada apa saja sebenarnya bentuk-bentuk narasi yang bisa kita gunakan dalam penyajian data. Yang pertama ada narasi deskriptif murni ya, narasi deskriptif murni. Ini berisi uraian verbal tanpa mencantumkan angka secara eksplisit. Jadi secara eksplisit tidak ada angka yang disajikan, kemudian
fokus pada gambaran fenomena atau pola utama. Nah, contoh untuk narasi deskriptif murni ini misalkan kalimat, jadi ini kalimat contohnya yang merupakan deskriptif murni ya. Misalkan sebagian besar siswa menunjukkan motivasi belajar yang tinggi ketika pembelajaran dilakukan dengan media audiovisual. Jadi full semuanya berupa narasi teks dan tidak ada pencantuman angka secara eksplisit. Nah, kapan digunakan narasi deskriptif murni ini? Bisa digunakan saat penyusunan artikel populer atau sebagai pengantar pembahasan dari hasil penelitian. Jadi kalau dalam skripsi misalkan atau tesis disertasi itu di bab 4 biasanya ada bab hasil dan pembahasan dari penelitian. Nah, di sana isinya bisa menggunakan narasi-narasi deskriptif murni dalam penyajian data. Lalu jenis narasi yang kedua yaitu narasi berbasis angka atau deskriptif kuantitatif. Nah, untuk narasi ini biasanya memuat uraian verbal, teks, tapi juga disertai dengan angka. Angka-angka ini bisa berupa frekuensi, persentase, rata-rata, kategori, dan berbagai macam informasi angka. Ya, ini contohnya misalkan dari 30 siswa sebanyak 22 siswa atau 73,3% itu mencapai ketuntasan belajar. Sedangkan 8 siswa atau sekitar 26,7% itu belum tuntas. Ya, jadi ini narasi berbasis angka. Jadi ada teks atau verbal yang dituliskan, tapi juga ada informasi berupa angka yang dicantumkan dalam narasinya. Nah, kapan digunakan untuk narasi yang berbasis angka seperti ini? Ini yang pertama bisa saat penyusunan laporan penelitian ilmiah, di mana di sana ada banyak data yang disajikan, kemudian narasi yang berbasis angka itu bisa menguraikan atau menerjemahkan informasi-informasi yang ada. Kemudian bisa saat penyusunan analisis hasil survei, misalkan itu juga bisa. Itu adalah narasi berbasis angka. Lalu yang ketiga, kita berkenalan dengan narasi penjelas tabel atau diagram, di mana narasi jenis ini digunakan untuk menginterpretasikan dan menegaskan informasi yang ada, baik itu dalam tabel maupun dalam grafik ataupun dalam diagram. Contohnya apa? Misalkan berdasarkan gambar satu, misalkan gambar satu itu menunjukkan bisa berupa grafik atau diagram, kemudian diuraikan dalam bentuk verbal. Tampak bahwa nilai rata-rata meningkat dari 65 pada siklus 1 menjadi 78 pada siklus 2. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat efektivitas dari tindakan yang diberikan. Jadi dalam kalimat narasi penjelas itu ada item yang ingin diperjelas, entah itu tabel, diagram, atau grafik, kemudian uraian penjelasannya dalam bentuk verbal teks. Kapan digunakan untuk narasi penjelas tabel ini bisa digunakan saat penyusunan laporan hasil penelitian atau saat penyusunan jurnal ilmiah, tugas akhir, skripsi, tesis, ataupun disertasi. Gitu ya, itu narasi penjelas tabel. Lalu kita berkenalan lagi dengan jenis narasi yang lain yaitu narasi komparatif atau narasi perbandingan. Fungsi dari narasi ini untuk membandingkan data antar kelompok, kategori atau antar waktu. Contoh nih, misalkan proporsi siswa yang suka matematika pada kelas 5A sebanyak 64% lebih tinggi dibandingkan kelas 5B yaitu sebanyak 52%. Ini adalah sebuah kalimat narasi yang fungsinya untuk menguraikan tentang
perbandingan data. Kalau di sini yang dibandingkan adalah data yang menyukai matematika untuk kelas 5A dan 5B dengan narasi hubungnya untuk membandingkan atau kata pembandingnya yaitu menggunakan kata lebih tinggi. Nah, kapan narasi komparatif itu digunakan? Itu yang pertama bisa saat penelitian eksperimen atau saat analisis tren waktu atau yang kaitannya dengan laporan data time series. Oke, lalu kita kenalan lagi dengan jenis narasi yang kelima dalam penyajian data itu ada narasi interpretatif atau analitis. Ya, jadi selain menyampaikan data, narasi itu juga bisa memberikan penafsiran atau potensi atau penyebab atau implikasi. Nah, di mana penafsiran ini harus punya dasar. Dasarnya adalah data yang sudah dihimpun, kemudian disimpulkan, memberikan informasi apa, yaitu sebagai bentuk penafsiran. Ini namanya narasi interpretatif. Contohnya misalkan, peningkatan kehadiran siswa ini menjadi dampak yang dapat diamati karena adanya penerapan metode pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif. Penafsirannya apa? Terjadi peningkatan kehadiran siswa. Ini didukung melalui apa atau didukung dengan apa? Kok kita bisa memberikan narasi ada peningkatan kehadiran siswa? Karena adanya penerapan metode pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif. Itu ya yang menjadi penyebabnya. Nah, kapan digunakan? Ini di saat penyusunan bab pembahasan dalam laporan ilmiah. Narasi interpretatif itu juga bisa berperan di sana karena bisa memberikan penafsiran, potensi penyebab atau implikasi. Nah, itu tadi kelima jenis-jenis penyajian data dalam bentuk narasi. Kalau saya boleh review ya, yang pertama ada penyajian data narasi deskriptif murni, kemudian yang kedua ada narasi berbasis angka, kemudian yang ketiga ada narasi penjelas tabel, diagram atau grafik. Kemudian yang keempat ada narasi komparatif atau perbandingan dan yang terakhir adalah narasi interpretatif atau analitis. Nah, kemudian saya coba tambahkan di sini sebagai penguat dalam penyusunan narasi. Jadi, prinsip penyusunan narasi data yang baik ini ada beberapa yang bisa para teman-teman gunakan. Ada 5 prinsip yang sebaiknya menjadi pijakan dalam penyusunan narasi untuk penyajian data. Prinsip yang pertama adalah akurat, di mana akurat ini seluruh informasi yang disajikan dalam narasi itu harus sesuai dengan data yang diperoleh. Tidak boleh mengada-ada, tidak boleh memperbesar, memperkecil, memperkuat, memperlemah. Semua yang disajikan itu harus akurat sesuai data yang diperoleh. Yang kedua, prinsipnya adalah jelas. Itu menggunakan bahasa yang lugas dan langsung pada poin. Tidak terlalu banyak bertele-tele, tidak terlalu banyak pengantar yang membuat bingung, tapi semua kalimat narasi yang digunakan harus lugas dan to the point. Prinsip yang ketiga itu adalah relevan, ya, di mana dalam penyampaian data itu berhubungan dengan tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitiannya apa, maka data pendukungnya itu harus disesuaikan dengan tujuan penelitiannya. Jangan sampai penyajian data itu di luar kebutuhan dari tujuan penelitian. Maka tujuan penelitian yang menjadi pijakan, yang menjadi guide-nya dalam sebuah penelitian itu perlu di apa ya, diterapkan dalam setiap penyusunan data ya atau penyajian data. Jadi harus relevan tujuannya apa dengan data yang ditampilkan, yang ditunjukkan itu harus sesuai. Lalu prinsip yang keempat adalah tidak bias. Ya, tidak bias itu terhindar dari opini tanpa dasar dan data, terhindar dari kalimat-kalimat yang multi tafsir atau multi penafsiran atau
penafsiran dari kalimat-kalimat narasi itu memberikan persepsi atau tanggapan yang berbeda-beda. Ini tidak boleh. Jadi kalimat dalam narasi harus tidak boleh terjadi bias karena nanti kalau ada bias nanti ada opini-opini yang menjadi masuk dalam area di sana sedangkan dia bukan yang sedang dalam pembahasan. Dan prinsip yang kelima atau yang terakhir adalah sistematis. Ini penjelasannya dari sistematis itu maksudnya mengalir sesuai struktur pembahasan. Jadi uraiannya itu runtut alurnya, tidak kemudian mengulas dari tengah, akhir, awal tidak, tapi dari awal sampai akhir itu runtut. Membahas dari apa yang seharusnya dibahas, disajikan dari informasi yang sederhana sampai yang kompleks, sehingga ketika penyajian data itu tersajinya bisa dibaca, bisa dipahami secara runtut dan jelas. Nah, di sesi ini terkait penyajian data dalam bentuk narasi dapat saya simpulkan bahwa penyajian data dalam bentuk narasi ini berfungsi untuk menjelaskan data secara komunikatif, interpretatif, dan mudah dipahami, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Narasi ini umumnya menyertai tabel atau grafik atau diagram agar pembaca tidak salah dalam menafsirkan informasi apapun yang disajikan dalam proses penyajian data. Jadi narasi ini sifatnya sebagai pemerjelas data supaya data-data yang disajikan, yang ditampilkan sebagai hasil olahan pelaksanaan penelitian itu bisa diterima lebih secara komunikatif, interpretatif, dan mudah dipahami. Sepertinya saya sudah sampai di slide terakhir kaitannya dengan informasi penyajian data dalam bentuk narasi. Semoga apa yang saya sampaikan pada sesi kali ini bermanfaat untuk teman-teman sahabat peneliti semuanya. Banyak salah dan hilafnya saya mohon maaf. Saya akhiri sesi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di sesi berikutnya ya.